Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ilham Prayogo. Saya adalah peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 2024 Pemerintahan Kabupaten Belitung. Untuk unit kerja saya bekerja di unit UPT Puskesmas Tanjung Minga. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai learning journal yang berkaitan dengan analisis isu kontemporer. Saya berasal dari kelompok 2 dengan widya iswara saya yaitu Ibu Siti Zureidah MPD. Yang pertama, apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer adalah pokok-pokok persoalan, peristiwa, perubahan, atau situasi yang terjadi saat ini. Menjadi topik hangat yang sedang dibicarakan dan belum terselesaikan di masyarakat modern. Isu-isu ini bersifat dinamis dan dapat mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, lingkungan, atau teknologi, serta sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan perkembangan zaman. Nah, untuk isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia belakangan ini, yang pertama, ada gejolak sosial dan unjuk rasa nasional. Yang kedua, ada angka pengangguran tinggi, terutama di kalangan usia muda. Yang ketiga, deforestasi dan pembangunan yang tak berkelanjutan. Yang keempat, ada maraknya kasus korupsi di Indonesia. Mengenai gejolak sosial dan unjuk rasa di rasa nasional. Nah, untuk belakangan ini yang kita tahu, kenapa bisa terjadinya gejolak sosial dan unjuk rasa nasional ini? Yang pertama, bisa disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, di mana tunjangan pejabat yang belakangan ini semakin meningkat dibandingkan dengan beban hidup masyarakat yang juga semakin berat. Yang kedua, kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Salah satu contohnya misal, pemotongan anggaran layanan publik dan juga ada kenaikan pajak di daerah-daerah. Yang ketiga, ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak rakyat kecil. Contoh belakangan ini, misal saat terjadinya demo, ada korban yang meninggal akibat dari ketidakwaspadaan aparat. Yang kedua, angka pengangguran tinggi, terutama di kalangan usia muda. Belakangan ini kita sering menyimak berita bahwa angka pengangguran di Indonesia ini semakin tinggi, di mana banyak lulusan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Atau juga bisa karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang belum sepenuhnya menciptakan lapangan kerja berkualitas dan formal. Banyak sektor padat karya mengalami stagnansi, sementara sektor digital dan teknologi masih menyerap tenaga kerja yang terbatas. Yang ketiga, ada isu tentang deforestasi dan pembangunan yang tak berkelanjutan. Contoh masalahnya, ekspansi perkebunan kelapa sawit dan pertanian, di mana yang membuka lahan baru dengan cara membakar atau penebangan hutan. Yang kedua, ada masalah pertambangan yang merambah pada hutan lindung dan kawasan konservasi. Yang ketiga, ada proyek-proyek pembangunan besar yang tidak dipertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Terus isu kontemporer lanjutnya ada maraknya kasus korupsi di Indonesia. Maraknya kasus korupsi di Indonesia 2025 ini mengindikasikan bahwa korupsi tetap menjadi masalah serius dan masih belum teratasi, sehingga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan Indonesia itu sendiri. Di lain sisi, gagalnya undang-undang perampasan aset bermakna bahwa negara belum serius dan efektif dalam memerangi korupsi, karena tidak memiliki instrumen hukum penting untuk mengembalikan aset hasil kejahatan kepada rakyat dan negara. Nah, ini dapat menjadi salah satu penghambat utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil. Itu tadi untuk isu kontemporer yang terjadi skala nasional. Nah, untuk isu kontemporer di wilayah kerja tempat saya bekerja, yaitu Puskesmas Tanjung Minga. Untuk di wilayah kerja saya sendiri, yang masih menjadi permasalahan atau menjadi isu kontemporer, yang pertama ada kurangnya pemahaman pasien tentang kriteria kegawatan yang ditangani di instalasi gawat darurat. Yang kedua ada keterbatasan SDM dan infrastruktur dalam mengimplementasikan program integrasi layanan primer atau yang kita
kita kenal dengan ILP. Yang ketiga ada kurangnya skill dan pelatihan medis khusus bagi SDM terkait manajemen kegawatan bahari. Sebagai dampak karena wilayah kerja puskesmas saya bekerja yaitu puskesmas pariwisata. Yang keempat, masih ditemukannya kasus stunting di wilayah kerja puskesmas saya. Dan yang kelima, masih rendahnya capaian partisipasi peserta cek kesehatan gratis atau yang kita kenal CKG di wilayah kerja puskesmas saya. Analisis awal isu. Yang pertama, untuk kurangnya pemahaman pasien tentang kriteria kegawat daruratan yang ditangani di IGD. Nah, di sini berdasarkan pengalaman saya selama bekerja 2 bulan, banyak pasien dan keluarga pasien itu masih menganggap bahwa semua keluhan harus ditangani di IGD. Yang kedua, masih tidak bisa membedakan di mana kondisi yang gawat darurat dan yang tidak gawat darurat. Yang ketiga, datang ke IGD hanya karena jam kerja poli yang sudah tutup. Yang keempat, pasien masih merasa kalau datang ke IGD akan lebih cepat dilayani dibandingkan antri di poli umum. Nah, di sini di lain sisi juga masih kurang jelas dan minimnya papan informasi, brosur, poster, atau kampanye edukatif tentang pelayanan di IGD. Yang kedua, ada keterbatasan SDM dan infrastruktur dalam mengimplementasikan program integrasi layanan kesehatan primer atau ILP. Untuk masalah di puskesmas saya sendiri, puskesmas masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan yang terlatih, khususnya untuk menyelenggarakan layanan ILP yang mencakup seluruh fase kehidupan mulai dari janin hingga lansia. Yang kedua ada infrastruktur dan sarana prasarana pendukung seperti ruangan, peralatan medis, atau fasilitas teknologi yang seringkali masih belum mencukupi. Yang ketiga ada keaktifan kader yang masih kurang konsisten dan dukungan operasional seperti dana dan pelatihan juga masih terbatas. Yang keempat ada layanan kesehatan seperti puskesmas pembantu atau puskesmas pembantu dan posyandu masih berjalan sendiri-sendiri sehingga integrasi belum berjalan mulus di lapangan. Yang ketiga, masih masalah tentang kurangnya skill dan pelatihan medis, khususnya bagi SDM terkait manajemen kegawatan bahari sebagai dampak dari status puskesmas pariwisata. Puskesmas tempat saya bekerja ini statusnya memang puskesmas pariwisata yang mencakup wilayah Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Tanjung Kelayang, dan kawasan ekonomi eksklusif Tanjung Kelayang. Nah, untuk menanggapi masalah ini, yang saya temukan di wilayah kerja saya bahwa tenaga medis masih belum memiliki kompetensi khusus dalam manajemen kedaruratan wisata bahari. Yang kedua, masih belum tersedianya pelatihan formal seperti basic water rescue, marine first aid, atau emergency oxygen for scuba diving injuries. Yang ketiga, tidak semua tenaga medis tahu prosedur evakuasi air, teknik penanganan korban tenggelam, atau penggunaan peralatan medis khususnya seperti AED portable tahan air. Untuk isu yang keempat, masih ditemukan kasus stunting di Puskesmas Tanjung Binga. Nah, per Februari 2025 terdapat 46 balita stunting di Desa Tanjung Binga. Nah, prevalensi stunting ini diberikan masih berkisar sekitar 11-12%, yaitu menurun dari lebih dari 20%, tetapi angkanya masih belum mencapai target nasional, yaitu kurang dari 14%. Dan yang isu terakhir, masih rendahnya capaian partisipasi peserta CKG di puskesmas. Dari 170 pendaftar, hanya 77 orang yang hadir mengikuti CKG. Yang kedua, tingkat partisipasinya hanya sekitar 45%, jauh dari target yang diharapkan. Dan rata-rata kehadiran per hari di bawah target, hanya 7 orang per hari, sementara target idealnya yaitu lebih dari 11 orang per hari. Untuk pemilihan isu utama, kita menggunakan metode APKL. Metode APKL adalah teknik analisis isu yang digunakan untuk memenuhi prioritas masalah dengan menilai 4 kriteria. Yang pertama yaitu aktual yang sedang terjadi, problematik atau mendesak untuk dipecahkan, kekhalayakan menyangkut hajat hidup orang banyak, dan layak yaitu logis dan realistis untuk dibahas. Nah,
mengenai definisinya, yaitu aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Logis artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat memunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Untuk analisis menggunakan metode APKL dari kelima isu tadi, bahwa yang menjadi pokok di sini yang menempati urutan pertama yaitu kurangnya pemahaman pasien tentang kriteria kegawatan yang ditangani di IGD dengan nilai skor 19 yang menjadi prioritas utama kita. Kemudian diikuti oleh keterbatasan SDM dan infrastruktur dalam mengimplementasikan program integrasi layanan kesehatan primer atau ILP yang menjadi program prioritas kita yang kedua dengan nilai skor 18. Dan yang ketiga masih ditemukannya kasus stunting di Puskesmas Tanjung Binga. Untuk keempat dan kelimanya ada masih rendahnya capaian partisipasi peserta CKG di Puskesmas. Dan yang terakhir ada kurangnya skill dan pelatihan medis khusus bagi SDM terkait manajemen kegawatan bahari sebagai dampak status puskesmas pariwisata. Setelah itu kita lanjutkan menggunakan metode USG. Metode USG ini adalah teknik untuk menetapkan prioritas masalah dengan mempertimbangkan 3 faktor, yaitu urgensi, seriousness atau keseriusan, dan growth, perkembangan. Setiap faktor dinilai dengan skala tertentu, misal 1-5, dan masalah dengan skor total tertinggi dianggap sebagai prioritas utama. Dari kelima isu tadi kita eliminasi satu isu, kemudian kita ambil 4 isu yang menjadi peringkat 1 dan peringkat 4. Untuk dari hasil analisis USG yang menjadi prioritas utama dengan nilai skor tertinggi yaitu 15, yaitu tentang isu kurangnya pemahaman pasien tentang kriteria kegawat daruratan yang ditangani di IGD, sehingga di sini menjadi urgensi kita. Nah, dari hasil tadi penilaian isu melalui teknik lapisan APKL dan USG, berat masalah yang kita temukan yaitu kurangnya pemahaman pasien tentang kriteria kegawat daruratan yang ditangani di UGD. Dalam selanjutnya kita menggunakan analisa isu menggunakan metode SWOT. Nah, analisa SWOT ini adalah untuk berupa metode analisis strategis yang digunakan untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu organisasi, kebijakan, program, atau bahkan masalah sosial. Metode ini bertujuan untuk menentukan atau mengevaluasi dan mengklarifikasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, dari hasilnya tadi, kemudian kita lanjut ke rekomendasi alternatif penyelesaian. Nah, dari alternatif penyelesaian yang pertama mengenai masalah tadi kita yang pertama itu pembuatan media edukasi visual dan digital. Yang kedua ada sosialisasi langsung oleh kader di forum warga dan posyandu. Yang ketiga pembuatan SOP visual pelayanan IGD untuk pasien. Yang keempat yaitu pelatihan komunikasi pelayanan untuk petugas frontline IGD. Dan yang kelima adalah evaluasi dan pemantauan jenis kasus IGD tiap bulan. Jadi kesimpulannya, salah satu isu kontemporer yang ada pada puskesmas kami, kurangnya pemahaman pasien tentang kriteria kegawat daruratan yang ditangani di IGD, di mana mengakibatkan terjadinya lonjakan kunjungan pasien dengan keluhan non-gawat yang seharusnya ditangani di poli umum. Dan hal ini berdampak pada terhambatnya pelayanan kasus gawat darurat yang sesungguhnya, meningkatnya beban kerja petugas, penurunan kualitas pelayanan, serta munculnya potensi konflik dan ketidakpuasan masyarakat. Faktor utama dari masalah ini adalah minimnya edukasi publik, tidak adanya media informasi yang jelas, serta belum optimalnya komunikasi petugas terhadap masyarakat. Jika tidak segera ditangani, situasi ini dapat mengganggu fungsi utama IGD, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap puskesmas, dan membahayakan keselamatan pasien gawat darurat yang tertunda penanganannya. Oleh karena itu, edukasi kesehatan yang masif, penyusunan media informasi visual, penguatan SOP pelayanan, dan pelatihan komunikasi petugas IGD menjadi solusi utama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta memastikan layanan IGD berjalan sesuai dengan fungsinya.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.